Tuhan telah menciptakan bagian-bagian bumi dengan sangat indahnya. Alam diciptakan untuk dinikmati sebagai rezeki untuk umat manusia. Jelajahlah setiap bagiannya. Banyaknya langkah dalam perjalanan akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kita dapatkan, dan niscaya akan memperoleh ketenangan hati yang hakiki. Dolanku, rezekiku. Hai guys, kembali lagi di channel Dolanku Rezekiku. Pada video sebelumnya kami bersama rekan-rekan dari Prambanan Group terbang dari Jakarta menuju ke Makau dalam rangka liburan ketiga negara, Makau, Cina, Hong Kong. Pada video kali ini kami akan mengeksplor kota Zhuhai yang tepatnya berada di provinsi Guangdong, Cina. Di negara ini provinsi ada berapa tahu? Provinsi banyak, 37 ya. Suku bangsanya itu ada 56. Nah, suku yang paling banyak, paling padat itu namanya suku Han. Itu seluruh negara Chinese paling banyak, paling padat. Pastinya banyak keseruan yang kami lalui. Untuk itu saksikan video kami sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dikarenakan proses imigrasi yang cukup lama, akhirnya sekitar jam 2 menjelang sore kami baru tiba di kota Zhuhai. Kami langsung menuju ke Green Point Cafe untuk makan siang. Mencoba menikmati masakan Chinese food di sini untuk pertama kalinya. Jujur, ini adalah sebuah pengalaman yang menarik. Membiasakan diri dengan kearifan lokal selama 5 hari ke depan. Pastinya ada sedikit dilema tersendiri, mengingat makanan di Cina tidak seperti di Indonesia. Untungnya, Biro Perjalanan Wisata kami melalui tour guide-nya telah merekomendasikan restoran ataupun rumah makan yang menyediakan menu halal. Jadi tidak perlu diragukan lagi, top lah. Mari makan. Kan itu ala Cina, masalah Cina sama yang Indonesia nggak ada. Pindah. Setelah makan, kami lanjut merokok di tempat yang telah disediakan. Di negara ini surganya para perokok. Hampir mirip di Indonesia. Setiap di ruang terbuka kita bisa melihat langit, di situ kita bisa merokok. Piye panganane, Mas? Sing paling dirasake sing cocok apa gitu? Ayam enak. Ayam enak. Tahune ora enak. Sing brokoli mau, brokoli goreng. Brokoli ya lumayan. Mirip bakwan ya, tanpa tepung gitu. Ya. Diserte ora enak sayure. Sayure ora enak. Ya, kita sedang bersama Pak Kus. Kita tanya Menu makanan. Ya. Menu makanan siang hari ini. Bebeknya enak, ayamnya enak, ikan asinnya yo enak. Dessertnya Pak? Dessertnya gimana tuh Pak? Ya, Bagus ya, sayurnya juga oke lah. oke. Untuk cita rasa orang Indonesia cocok ya? Ya, kalau buat saya cocok. Kalau tidak semuanya cocok. Berarti kita tunggu Ya. menu di hotel nanti kayak apa ya Pak? Oke, silakan. Ini kita tunggu ya menu Ya, oke. malam ini. Oke teman-teman. Kita sekarang ke hotel ya. Dari sini ke hotel kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi sekalian informasi ya. Hotel kita namanya Giant. Ya, Giant Hotel. Nah, hotel kita itu bintang berapa sudah tahu Bapak? Ya, hotel kita bintang 9. Bintang 9. Ya, kenapa bintangnya bisa jadi 9? Di depan hotel itu ada bendera Cina.
Bendera Chinese itu ada 5 bintang. Plus 4 lagi di dalam. Jadi totalnya 9. Oke? Waktunya istirahat dulu. Oke. Second udah bintang 4 dan bintang 9 kita. Sama bendera. Saya dulu mandi ya kolam renang. Akhirnya kami tiba di hotel untuk beristirahat, merebahkan diri setelah seharian melakukan aktivitas penerbangan, lalu berkutat pada masalah imigrasi yang lama, serta melakukan perjalanan dari Mako menuju ke Cina. Malam harinya ketika ingin keluar hotel, kami dikejutkan oleh penampakan sebuah robot pembersih lantai. Sesuatu yang baru pertama kali kami lihat. Terasa ada kekaguman dalam hati. Jalanan malam di kota Zhuhe terbilang tidak terlalu ramai dengan kendaraan, mengingat banyak warga kotanya yang masih memanfaatkan sepeda, baik manual maupun listrik, sebagai sarana transportasi. Kami memasuki sebuah toko kelontong untuk mencari makanan ringan sekaligus berinteraksi dengan warga lokal. Ternyata memang sangat sulit. Mereka hanya bisa bahasa lokal dan tidak menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Jadi komunikasi kami ya menggunakan bahasa isyarat dibantu dengan sebuah kalkulator. Unik ya. Selanjutnya kami berjalan kembali, berpindah mencari toko lain yang lebih besar. Dan ternyata sama saja. Kami terkendala bahasa. Untungnya masih ada simbol yuan dan angka-angka yang bisa kami pahami sebagai harga barang tersebut. Lainnya kami menggunakan Google Food Translate untuk mengartikan tulisan handsfree agar paham maksudnya. Agak ribet, tapi mau gimana lagi? Monggo lewat rainbow. Ini kacang ala Cina, kacang sangan. Om gunturnya cobain om. Sangan juga ini buah lengkeng jingguang Cina juga. Nah bro, cobain bro. Ini kita roti bolu ya, roti bolu ala Zhuhe. Jadi, tapi ini bukan Jessico ya mas ya? itu bukan. Kayaknya Jessico. Oh, aku zaman di desa juga kayak gini. Mas Betul. Saya coba ya, bro. Enggak jauh-jauh mbak Indonesia. Kita buka dulu. Seret. Tapi sih. Ada mineralnya juga kemasannya. Kita berkemas sarapan dulu. Sarapan kita di lantai 4. Good morning.
Ternyata juga ada jagung ya mas? Lorong. Nah gitu cok. Lorong. Coba tanya. Sekedar sarapan jangan lupa ngopi. Nikmat mana yang kamu dustakan? Memang dulu kota Zhuhai ini kampung nelayan, ya kampung nelayan. Memang itu banyak orang, ya dia nangkep ikan, dapat kerang, nah, terus dalam kerangnya ada apa? Ada mutiara. Ya zaman dulu jual itu perhiasan mutiara, kenal di daerah sini. Jadi orang sini, orang negara ini panggil ini Pantai Mutiara. Ya tahun 1978 ya baru dijadikan oleh kota. Ya, disebut namanya kota Zhuhai. Ya, Zhu itu mutiara, Hai itu laut. Jadi ini pantai laut mutiara. Oke, nanti kita di kota Zhuhai selain itu patung Fisker, ya, dan ada satu lagi namanya Opera House Sun and Moon. Ya, itu Opera House. Nah, dikasih namanya Sun and Moon. Kenapa? Karena kita kalau di situ lihat dari jauh ya. Gedung itu bentuknya seperti kayak ini, kayak kerang. Ya, satu gede, satu kecil. Kalau lagi malam dikasih cahaya lampu, satu warna putih, satu warna kuning. Nah, jadi itu seperti kayak bulan dan sama matahari. Kami tiba di lokasi wisata bernama Fisher Girl Statue. Tempat ini terletak di Teluk Qianglu, tenggaranya kota Zhuhai. Di antara batu besar di pinggir pantai berdiri sebuah patung gadis nelayan yang sedang mengangkat mutiara. Patung tersebut memiliki tinggi 8,7 meter dan terbuat dari gabungan 70 keping batu granit dengan berat mencapai 10 ton. Patung ini dibangun setelah berdirinya Zona Ekonomi Khusus Zhuhai tahun 1979. Sebagai penunjang industri pariwisata agar dapat menarik banyak wisatawan berkunjung di kota ini. Halo guys. Samudra terbentang bagi kitab biru dengan halaman yang ditulis angin dan ombak. Setiap desirnya adalah kata, setiap buihnya adalah bait, dan setiap gelombang yang berulang adalah doa yang tak pernah berhenti dibacakan. Di tepian Laut Zhuhai berdiri sosok abadi yang tak lekang oleh waktu. Ia mengangkat mutiara ke atas langit, seakan menyerahkan sinar harapan bagi seluruh jiwa yang menatapnya. Ia mengajarkan bahwa kemurnian hati lebih berharga daripada permata yang berkilau. Zhuhai bukan sekedar kota di tepi laut, tapi panggung cerita. Tempat legenda hidup berdampingan dengan hembusan angin. Patung ini berdiri bukan hanya sebagai hiasan, melainkan simbol bahwa cinta, kesetiaan, dan pengabdian akan selalu abadi, seperti debur ombak yang akan terus menyapu daratan. Kendaraan kami kembali melaju, masih mengitari bibir pantai yang sama untuk menuju ke Opera House Sun and Moon, tempat kunjungan kami berikutnya. Ini jalanan ini loh, Lavlut ya, Lavlut.
biasa kenapa dikasih namanya Lavlut ya? Biasa kalau sore jam 6 jam 7 ya waktu lagi sunset gitu ya. Banyak sekali pacaran sepasang jalan di sini. Ya, terus yang seberang itu jembatannya ya, kelihatan itu jembatan di dalam di tengah laut itu. Nah, itu untuk Hong Kong ke Macau. Ya, karena segitiga kan, segitiga, tengahnya laut. Nah, jadi kalau misalnya dari Hong Kong mau ke Macau atau Macau pergi ke Hong Kong, nah itu harus masuk ke daerah itu daerah Guangzhou dulu. Nah, dari Guangzhou baru muter lagi ke Hong Kong. Nah, jadi jalanannya seperti kayak jalan sabit, kayak bulan sabit gitu, jauh. 3 jam kalau biasa pakai jalan darat mobil. Tapi sekarang sudah ada jembatan ini, hanya 1 jam aja udah sampai. Nah, inilah Sun and Moon. Kita masuk ke dalam. Ini dunia hanya 2 ini yang bangun di laut, Opera House. Nah, biasa Opera House kan di pusat kota kan, di paling pusat kota. Ini di luar kota, ini di pulau di laut. Siap ya, sudah mau turun. Ini di sebelah kanan ada satu rumah yang warna merah ini. Ya, kalau ngomong Mandarin ini Yuan Pao. Yuan Pao itu apa? Yuan Pao itu zaman kuno punya uang. Ya, kalau Bapak suka nonton film kuno, mereka itu duit yang cetak pakai silver atau pakai emas. Bentuknya kan kayak gini. Kiri kanan ada sayap, tengahnya bulat. Kita menuju ke Sun and Moon. Apa? Sun and Moon. Bajaran kan Mas Jadi. Sun and Moon adalah gedung opera yang terletak di Pulau Yeli, ujung barat daya kota Zhuhai, di delta Sungai Mutiara, Provinsi Guangdong. Gedung berbentuk sepasang kerang ini mempunyai ketinggian 90 meter dan berdiri di lahan seluas 5,9 hektar. Dapat menampung sebanyak 1.550 orang untuk Sun Cell, sedangkan Moon Cell-nya hanya difungsikan sebagai tempat pertunjukan teater kecil yang memiliki kapasitas 550 kursi. Ternyata terdapat mall di area wisata Sun and Moon ini, guys. Yuk kita jelajahi. Siapa tahu ada barang yang menarik untuk dibeli dan dijadikan cendera mata saat pulang nanti. Stay tune terus ya. Buatan belanja, Mbak. Buatan belanja. Yang mau seger-seger cari es. Sulat. Saya itu. Enak. Milk tea. Bener, Bos. Milk tea aja, Bos. Foto wira wis foto. Wis apa? Wis ki mangga. Regane pinten? 3 doso gangsal. Pak Doni. Ais.
jalan di Zhuhai. Ini permainan anak mobilnya satu tak apa kan aku kepala satu gitu main itu Lapar ya? Kayak anak-anak beli jajanan? Anak wedok les. Oh iya. ini es mangga ala Zhuhai. Ya, sip. Nikmati perjalanan ini. Oke, brother. Coba pasar Beduran tuh lo asapan. Mari kita madang. Berapa kursi? Berapa meja? 3 lagi? Tiga. Sesuai kayak kemarin aja. Ya urutannya kayak wingi ya. Urutannya kayak wingi ya. Oh siap. Bye-bye kota Zhuhai. Kita mau ke Shenzhen. Ya. Tolong itu seatbelt kiri kanan kalau ada dipasangin karena nanti kita jalan tol ya. 2 jam. Zhuhai mengajarkan kami arti singgah. Ada kalanya perjalanan itu butuh berhenti dan rehat sejenak, mendengarkan desahan ombak, menyaksikan matahari berlabuh di ufuk barat, agar semuanya menyadarkan kami betapa luasnya dunia ini. Namun, perjalanan adalah sungai yang tak pernah mau diam. Ia akan terus mengalir, menuntun kita meninggalkan dermaga lama, menuju cakrawala baru yang jauh lebih indah. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk menyambung sebuah cerita, menambahkan bab lain di dalamnya, dan melanjutkan rasa penasaran itu. Besok kita pergi ke kota Shenzhen juga lewat jembatan. Tapi itu jembatannya keren banget ya. Sampai di separuh ya, di tengah jalan itu jembatannya dia masuk ke bawah laut. Di kejauhan, Shenzhen telah memanggil. Sebuah kota di mana menara-menara baja menjulang ke langit dan jalanan-jalanan beton yang menembus ke dasar laut. Sejalan dengan denyutnya di kehidupan yang berpacu bersama teknologi dan kecanggihan. Jika Zhuhai adalah bisikan angin yang lembut, maka Shenzhen adalah dentuman waktu yang bergegas. Dua wajah berbeda dari satu negeri yang sama. Dua irama yang menyatu dalam alunan lagu perjalanan kita. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Tulan Rezekiku. I've been looking up, baby.